Hari ini saya ingin membagikan tema khotbah berkat dari seorang bapa, blessing of a father. Ya, 2 minggu yang lalu kan kalau nggak salah kan saya yang khotbah ya, dan waktu itu saya selentingan saya ambil kisah dari Ishak memberkati Yakub. Ya, masih ingat ya saudara? Nah, Yakub mengambil berkat dari bapaknya itu secara tidak sah, bukan tidak sah, sebenarnya sah, tapi tidak fair ya, tidak fair kepada siapa? Kepada abangnya Esau. Oleh sebab itu saya ingin melanjutkan kisah itu. Saya juga bingung karena 2 minggu yang lalu itu sebenarnya selentingan, tapi kok minggu ini harus dilanjutkan. Jadi di dalam itu saya ada melihat hal yang tidak kelihatan mata, saudara. Kenapa? Karena seorang bapak ketika memberkati anaknya, terlepas dari kemampuan si bapak itu untuk meng-assess ya, untuk memvalidasi, bahasanya serius sekali, untuk memastikan ini anak yang sah atau bukan gitu, dan matanya sudah rabun saudara. Oleh sebab itu kita mundur sejenak di Kejadian 27 ayat 27. Ini saudara nanti kalau boleh ya, saya minta saudara baca kisah Ishak, Yakub, Abraham, Ishak dan Yakub. Karena itu bapak-bapak semua saudara. Kan saya mau bicara berkat seorang bapak. Jadi karena itu bapak-bapak semua, ya kan? Abraham itu bapak banyak bangsa. Ishak itu bapaknya si Yakub. Yakub itu Israel, bapaknya bangsa Israel, ya kan? Kita semua juga punya bapak. Jadi seorang bapak itu adalah figur yang sangat penting dalam sebuah keluarga. Ya, dalam sebuah gereja juga saya seringkali mengatakan bahwa figur seorang itu juga anaknya mengkonfirmasi. Ya, saya juga punya bapak maksudnya. Ya. Dan kita masuk ya, Kejadian 27 ayat 27. Ini adalah saat tercatatnya Yakub diberkati ya oleh ayahnya. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Sampai di sini. Saudara, kapan terakhir mencium ayah? Sudah lama sekali, karena sudah meninggal atau gimana nih? Nah, kalau Ken itu sering kali mencium saya, sehari berapa puluh kali saya nggak tahu ya. Terutama pada saat dia menang basket kemarin, dia cium. Nah, tapi ayahnya juga ya, ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinya lah dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Saudara waktu baca ini, saudara posisikan aja saudara adalah Yakub. Kalau saya baca firman sih begitu. Pokoknya kalau ada hal yang merupakan berkat di sana dan karena Tuhan Yesus maka kita berhak mengambil atau menerima berkat yang sama. Maka saudara perlu membacanya dengan serius, tangkap di dalam hati saudara, karena ini sesuatu yang perkataan, berkat, tetapi nggak kelihatan mata. Maka ambillah itu. Itu adalah modal saudara. Kenapa begitu? Nanti kita akan bahas kenapa seperti itu. Nah, bangsa-bangsa katanya akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub, baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya, katanya kepada ayahnya, "Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu agar engkau memberkati aku." Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, "Siapakah engkau ini?" Sahutnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu Esau." Lalu terkejutlah Ishak dan dengan sangat serta berkata, "Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia. Dan dia akan tetap menjadi orang yang diberkati." Saudara, kalau Tuhan memberkati kita, itu nggak bisa berubah. Ya, kalau Tuhan memberkati kita, itu nggak bisa berubah. Ini bapak, si Ishak ini seorang bapak. Ishak aja kalau sudah memberkati, nggak bisa dicabut. Bapa di dunia
memberkati anaknya, nggak bisa dia cabut. Apalagi Bapa di surga yang nggak mungkin menarik ucapannya, saudara. Kalau katanya dosa harus dihukum, dia juga konsisten. Apakah dosa kita dihukum, saudara? Hah? Iya. Tapi karena dia mengasihi kita, dia sendiri yang turun menanggung hukumannya. Oleh sebab itu, setiap dosa tetap akan dihukum dan dia tetap konsisten dengan ucapan dia. Tetapi karena dia mengasihi kita, dia tetap penuhi ucapannya, maka dia datang turun ke bumi menjadi Yesus Kristus, kemudian dia mati bagi kita dan kemudian mengambil posisi kita. Amin. Berarti dia tetap melakukan hukuman. Dia tidak pernah berbohong. Itu pun tidak pernah dia tarik. Tapi ada penanggung kita. Ada yang menanggung bagi kita. Amin. Nah, kemudian sampai di mana? Ayat 34 sekarang ya. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah dia. Kira-kira kalau zaman sekarang meraung-raung kayak apa ya? Tantrum ya. Duduk di lantai, kakinya dia kayak siapa? Evan. No. Meraung-raung kan, dengan sangat keras, dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga ya Bapa. Dia tahu bahwa kalau udah kayak gitu, dia udah terlewatkan berkat yang terbaik. Dia benar-benar menyesali, dia pengen kembali. Kalau bisa turn back time ya, waktu bisa diputar ulang, dia nggak mau silap, dia nggak mau keduluanan si Yakub. Tapi ini tercatat untuk kita baca hari ini ya. Jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku? Lalu Ishak menjawab Esau katanya, sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau. Dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya. Dan telah kubekali dia, saudara perhatikan ya, bapaknya menganggap Esau ini adalah hamba. Karena sempat diberkatinya Yakub. Sebenarnya Yakub ini tuan, Esau hamba sekarang posisinya. Ini yang sebenarnya terjadi ya. Ini yang sudah terjadi secara spiritual sudah sah ya. Kemudian dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur, maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat ya anakku. Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapak? Berkatilah aku ini juga ya Bapak. Dan dengan suara keras menangislah Esau. No. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk. Waduh, kebalikan ini ya. Di bumi dan jauh dari embun, dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Ada jalan keluar, saudara, ya, jangan khawatir. Esau, perhatikan berikutnya ayat 41. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, siapa di antara saudara yang pernah dendam, berjanji pada diri sendiri? Ya kan, ini seperti ini. Hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Bentar lagi mati bapakku, katanya. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Ya. Ketika diberitahukan perkataan Esau anak sulungnya itu kepada Ribka itu mama mereka, ya. Maka disuruhnya lah memanggil Yakub anak bungsunya lalu berkata kepadanya, Esau kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Jadi sekarang anakku dengarkanlah perkataanku, bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban, saudaraku ke Haran, ke tempat tulangnya. Ya. Dan tinggallah kepadanya beberapa waktu lamanya sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu. Dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya, kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga? Dua-duanya hilang anaknya. Esau hilang, lepas kontrol maksudnya. Ibunya itu tadi enggak berpikir bisa sampai segitu. Masa anak saling membunuh gitu kan? Mendendam juga gitu kan. Kemudian Ribka berkata kepada Ishak, aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, semacam perempuan Het itu apa gunanya aku hidup lagi katanya. Jadi mamanya pengaruhi bapaknya.
Berikutnya, pasal 28 ayat 1. Kemudian Ishak memanggil Yakub lalu memberkati dia serta memesan kepadanya katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan, bersiaplah, pergilah ke Padan Haram, ke rumah Betuel, ayah ibumu. Nah, itu berarti mertuanya ya. Ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibumu. Ambillah paribanmu. Ya, gitu ya. Pas kan? Oke, pariban memang boleh. Oh boleh, oke. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, membuat engkau menjadi banyak sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Ini kan seperti kelanjutan dari berkat untuk Abraham juga, ya. Moga-moga yang memberikan kepadamu berkat untuk Abraham, kepadamu serta keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Demikianlah Ishak melepas Yakub, dan berangkatlah Yakub ke Padan Aram. Kepada Laban anak Betuel orang Aram itu, saudara Ribka ibu Yakub dan Esau. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepasnya ke Padan Aram, untuk mengambil istri dari situ, pada waktu ia memberkatinya, ia memesankan kepada Yakub, janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan, dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya pergi ke Padan Aram, maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan tidak disukai Ishak ayahnya. Lihat ya, reaksi Esau ya. Sebab itu ia pergi kepada Ismail, dia sengaja. Udah tahu bapaknya nggak suka kalau anaknya ada yang menikah sama orang Kanaan, apa yang dilakukan Esau? Makanya kalau orang sudah dendam saudara, dia akan melakukan tindakan yang dia sengaja. Sengaja untuk apa? Menyakiti hati ayahnya. Betul nggak? Sudah jelas tahu ayahnya nggak suka anaknya menikah dengan orang itu, dia sengaja pergi kepada Ismail, mengambil Mahalat menjadi istrinya, di samping kedua istrinya yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, adik Nebayot. Nah, kemudian maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ya sampai di satu tempat bermalam di situ karena matahari telah terbenam, yang mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu, dipakainya sebagai alas kepala lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu. Di sini katanya nenek ya, kakek sebenarnya kan. Oke, tapi kalau terjemahan bahasa Inggris malah bapak. Jadi Yesus anak Daud ya, bapaknya Daud, padahal itu opung itu sebenarnya Daud ya. Tapi memang bahasa mereka seperti itu hanya gaya bahasa. Nah kemudian, dan Allah Ishak, tanah tempat engkau berbaring ini, jadi kalau saudara lihat, Allah Abraham, Allah Ishak, bicara sama Yakub. Jadi sebenarnya penting kita sebagai seorang bapak, memperkenalkan Tuhan kita kepada anak kita, amin. Ada orang yang kurang peduli, sok fair ya. Oh kalau saya nggak terlalu peduli lah, anak saya nanti mau jadi orang Kristen, mau memeluk agama apa, silakan dia peluk sendiri. Saya ini bapak yang fair. Itu tipuan iblis saudara. Kenapa? Saat anak masih kecil, dalam naungan kita, harusnya kita ajarkan dia dong. Kita perkenalkan dia dong kepada Tuhan kita. Yang kita sebagai bapak percaya juga. Kalau kita sok fair seperti itu, nanti supaya lebih fair, nanti dia malah punya Tuhan lain, saudara ikut dia. Fair lah. Ya. Tapi kalau kita melihat di Alkitab, enggak seperti itu. Bicara sama Yakub pun Tuhan memperkenalkan diri sebagai, akulah Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak, dan sekarang Allahmu gitu loh. Ya, artinya Tuhan sebenarnya ingin bicara langsung kepada anak-anak kita. Oleh sebab itu Kids Club, ya youth juga, ya kita cuma satu tugas kita dalam pelayanan. Memperkenalkan Tuhan yang benar kepada anak-anak kita. Sekali mereka sudah kenal Tuhan yang benar, saya adalah testimoni yang hidup. Ya kan? Karena saya sebenarnya adalah benih yang ditabur oleh ibu saya. Karena ibu saya lah yang memang sudah Kristen sejak dia menikah. Waktu itu bapak saya bukan. Dengan perjanjian, pokoknya aku menikah sama kamu, anak-anak kita kelak, aku akan bawa masuk ke gereja. Bapakku kan fair, bebas. Ya, bebas, nggak apa-apa. Oleh sebab itu, tanpa kita nggak sadar, kita masuk cuma sekolah minggu, tapi itu mengubah hidup saya, hidup
saudara-saudara saya sampai hari ini. Ya. Paling tidak 3 dari 6 bersaudara itu hidupnya memang di gereja, pelayanan. Ya. Sangat dekat sama kehidupan pelayanan. Dan itu bukan yang kita buat-buat, saudara. Bukan sesuatu yang kita juga jadikan cita-cita, bukan. Tetapi itu adalah jalan yang memang Tuhan tetapkan seperti itu, ya kita cuma jalani. Tapi kalau kita lihat ke belakang, itu semua benih yang ditabur. Jadi jangan pernah meremehkan pelayanan Kids Club atau youth. Ya. Pokoknya yang generasi-generasi muda itu adalah benih, saudara. Ya. Kemudian, katanya, akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, 4 penjuru mata angin. Ya. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini seperti janji kepada Abraham juga, diteruskan. Ya. Kemudian sesungguhnya aku menyertai engkau. Dan aku akan melindungi engkau, kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini, dan tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Hanya sebuah mimpi, saudara. Itu kalau saudara nonton film Dr. Strange, ya. Itu dia punya ilmu sakti membuka portal. Dia buka portal, ya kan? Dia masuk ke dimensi lain. Ya. Sebenarnya saudara bisa buka portal itu. Karena apa? Karena Yakub tercatat, dia bilang, wah sesungguhnya ini adalah pintu gerbang surga. Karena dia baru saja ketemu Tuhan. Saudara sebenarnya, ini kan mimpi. Waktu dia bangun, dia nyatakan bahwa ini adalah gerbang surga. Saudara, setiap bangun tidur, saudara harus punya gerbang surga. Saudara baru saja bicara sama Tuhan. Saudara baru saja dengar Tuhan bicara. Saudara harus punya momen dalam hidup saudara, Tuhan baru bicara sama aku. Sesungguhnya Tuhan hadir dalam hidupku. Saudara harus punya kehidupan seperti itu. Karena kehidupan seperti itu adalah kehidupan rohani yang unseen. Ini beda saudara dan orang dunia. Orang dunia itu bikin portal-portal, cuman ya portalnya paling masuk ke jalan tol, ya keluar di ujung udah Tanjung Morawa, paling gitu. Saudara enggak loh saudara. Saudara langsung bicara sama Tuhan. Jarak surga dan bumi berapa jauh saudara? Jauh sekali. Tapi saudara cukup bicara, Tuhan bisa dengar. Tapi jauh. Tapi jauh. Tapi itulah teknologi Tuhan. Jadi unseen, ya kan? Itu harus menjadi sesuatu hal-hal yang tidak kelihatan, harus menjadi sesuatu yang natural bagi orang percaya. Amin. Harus menjadi sesuatu yang natural. Sangat natural. Hari ini juga kalau kita ketemu sesuatu kan, kita perlu bicara sama Tuhan. Saudara cuma perlu ambil waktu sejenak. Tuhan atau sekalian gitu. Sambil bicara sama orang, saudara bisa komunikasi sama Tuhan. Itulah sesuatu yang tidak kelihatan. Saudara sebenarnya sedang mengambil sesuatu dari surga. Gerbang surga enggak jauh-jauh, saudara. Amin. Ya, saudara enggak usah metodekan. Nantilah pastor aku coba bermimpi-mimpi dulu. Entah ada gerbang surga enggak kayak Yakub. Pokoknya baca aja kayak gitu, saya sudah tangkap pintu gerbang surga. Keesokan paginya, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu. Itu juga barangnya. Alas kepala jadi tugu. Alas kepala ya kayak bantal, bantal jadi tugu. Yang menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti, saudara sebenarnya simpel sekali permintaan si Yakub ini. Dia ini pelarian. Dia sebenarnya melarikan diri ke tempat tulangnya. Ya, waktu dia pergi ke sana, tangannya hampa. Batu pun untuk letakkan kepala itu dijadikan tugu. Terus yang dia harapkan apa? Dengan nazar dia. Jika Allah menyertai dan melindungi aku di jalanku tempuh, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Harapannya enggak hebat-hebat amat. Mimpinya tidak besar-besar amat.
Cuman kalau Tuhan jaga aku, kasih makan roti, kasih pakaian, sudahlah. Kita kan lebih dari itu. Betul nggak saudara? Tuhan jaga kita lebih dari roti dan pakaian. Ya, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku. Cuman itu. Kalau bisa makan, pakai, bisa balik ke rumah suatu hari, ya itu udah cukup ya. Maka Tuhan akan menjadi Tuhan Allahku. Kemarin belum ya. Ya harus ini terjadi dulu baru menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Oke, nanti persembahan ya saudara. Mumpung kita baca ayatnya. Oke, nah kisah ini saya akan lompat. Kisah nanti dia pulang bagaimana. Tapi saudara nanti baca pasal 29 dan seterusnya sampai 32, saudara baca aja drama itu. Karena saya baca itu pusing kepala saya. Ya, yang si Laban itu nipu. Dia nipu bapaknya, abangnya, dia ditipu sama mertuanya, ya kan? Jatuh cinta sama Rahel, ya kan? Dikasih Lea dulu, ya kan? Kalau mau nanti 7 tahun lagi lah, oke lah. 7 tahun rasanya singkat karena jatuh cinta sama Rahel. Dikerjakannya dengan serius, kemudian dapat Rahel, tapi Lea duluan punya anak. Nah, enggak senang segala macam. Rahel kasih dia siapa? Budaknya. Jadi pula itu. Jadi saya sumpah baca itu. Kayaknya hidup macam apa seperti ini kan. Tapi makanya saya skip aja. Kalau nonton Korea juga gitu. Kadang-kadang ada episode yang benar-benar sumpah sekali lihatnya. Benang kusut sekali. Gara-gara itulah keturunannya banyak sekali, ya kan? Ada yang sama hamba, ya kan? Nanti Lea lihat kan adiknya Rahel kasih hamba, dia pun kasihlah budaknya juga, kan? Mau juga dia. Waduh, saya lihat, waduh kacau sekali ya. Jadi terjadilah banyak suku, ya kan di sana gara-gara ini sama ini satu bapak, satu Yakub, tapi banyak sekali anaknya. Ya, dari orang yang berbeda-beda. Padahal cintanya cuma sama Rahel, saudara. Ya, di sana ada cinta segi 4, segi 5. Kita lompat ke Kejadian 33, saudara. Kejadian 33. Ini drama yang saya mau zoom, ya, antara dia dan Esau. Kalau antara dia sama Lea Rahel, nanti saudara baca sendiri. Jadi memang Alkitab ini bagi saya kitab yang paling jujur, saudara. Apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupin, tergantung kita mau baca fokus kemana, saudara. Ya, kalau saudara fokusnya kepada pesan hari ini adalah berkat seorang bapa, a blessing of a father, maka saudara akan fokus ke sana. Jadi jangan gagal fokus, ya. Jangan nanti tiba-tiba setelah ibadah selesai, pastor saya punya pertanyaan. Jadi ngomong-ngomong Lea dan Rahel itu gimana ceritanya? Berarti gagal fokus. Yang tadi gimana sudah dipahami belum ya? Nah, Yakub dan Esau ternyata berbaik saudara. Padahal dendam sekali dia. Dendam sekali kita lihat. Yakub pun melayangkan pandangnya lalu dilihatnya Esau datang. Ya, waktu itu Yakub sudah atur semua. Dia pulang itu bawa banyak harta saudara. Betul nggak? Pasukannya pun banyak. Sampai-sampai dia pikir begini. Nanti kalau saya pulang, saya barisan depan, abang saya datang pula langsung bunuh mati saya. Bagaimana kalau pasukan ini saya bagi 2? Satu pasukan jalan aja di depan dulu, saya utus dulu, kasih tahu sama abangku. Siapa tahu nanti dia nggak marah lagi, baru aku sampai kan gitu di belakang. Tapi rupanya kalau dia marah, dihantamnya pasukanku, aku masih punya pasukan separuh, aku bisa lari kan gitu kan. Itulah rancangan dia, ya. Ribka punya rancangan, ya kan? Esau punya rancangan, ya kan? Yakub juga punya rancangan. Jadi di sini semuanya pemeran-pemeran di sini ini semuanya punya rancangannya masing-masing. Tapi kejadiannya kan kadang-kadang tidak sesuai rancangan kita. Betul enggak? Yang benar-benar terjadinya tidak sesuai rancangan kita. Kadang-kadang anti klimaks, tadinya ada pertumpahan darah lah ceritanya. Tapi ternyata enggak. Ya kan? Makanya jangan bikin asumsi, saudara. Jangan pikir nanti, kalau kayak gini matilah kita. Jangan. Ya. Kalau saudara punya energi untuk bikin asumsi, lebih bagus bikin asumsi yang baik. Wah, nanti kalau Tuhan berkati aku, ya kan?
Kalau hari ini saudara, Tuhan mengatakan satu berkat kepada saudara, bahwa apapun yang saudara kerjakan, pasti berhasil misalnya. Misalnya lah ya, tahun 2023 apapun yang kamu kerjakan, pasti berhasil. Misalnya Tuhan garansi itu, pakai materai, ya segel. Kalau Tuhan kasih janji itu untuk tahun ini, saudara mau ngapain? Kalau saudara sudah tahu apapun yang saudara lakukan akan berhasil, saudara mau lakukan apa? Kalau saudara masih bingung, pantas nggak ngapa-ngapain dari tahun-tahun lalu. Ya kan, sudah digaransi bakal berhasil pun tidak ngapa-ngapain karena nggak tahu mau ngapain. Iya pastor, masa bisa kayak gitu? Enggak kan, aku andai-andai dulu. Seandainya udah pasti berhasil, Anda mau ngapain? Kalau itu pun saudara nggak punya gambar, ya kan? Gimana sih di unseen? Ya kan? Makanya benar juga sih, kalau Tuhan kasih itu semua pun sia-sia di tangan kita, kalau kita nggak tahu apa panggilan kita. Apa yang memang kita harus kerjakan. Untuk apa Tuhan berkati kita sebenarnya? Logikanya lah. Kalau kita pun nggak tahu mau diapain berkat ini. Kalau Tuhan taruh talenta di tangan kita. Kalau kita lakukan sesuai talenta ini dan pasti berhasil, tapi nggak kita lakukan. Karena kita nggak tahu ujungnya mau kemana. Terus kita nggak ngapa-ngapain, walaupun ada talenta. Buat apa talenta ini? Dikubur. Nanti pulang tuannya. Cuma dikubur, aku tahu kamu tuan yang kejam. Kan gitu. Aku balikinlah utuh gitu. Nggak ku apa-apain. Rupanya ini hamba yang kejam kalau kayak gitu. Ya, bukan tuannya yang kejam. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, jadi diiringi 400 orang. Maka diserahkannya lah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Itulah istri-istri dia itu ya. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu bersama anak-anak mereka di muka. Lea di depan maksudnya ya. Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia bersendiri berjalan di depan mereka. Ia sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, ditikam, enggak kan? Enggak ya, aku pikir salah baca. Biasanya kalau orang dendam, dipeluk lehernya, diambil pisau ditikam, kan dendam. Tapi kenapa? Kenapa enggak terjadi seperti itu? Kalau kita merancangkan hal yang buruk, ternyata Tuhan bisa balikkan itu. Ya, enggak terbukti. Oke, kemudian sampai di mana? Dipeluk lehernya dan diciumnya, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kalau di film kan bagus ini. Sudah pulang adikku, kan gitu ya. Sudah pulang adikku. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnya perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya, siapakah orang-orang yang beserta engkau itu? Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu ini. Saudara tahu nggak? Ansin, dia tuan. Tapi di depan abangnya dia bilang hamba. Aku hambamu. Tuhan karuniakan ini kepada hambamu. Dia mengakui abangnya sebagai tuan. Terbalik. Jadi memang kalau orang benar selalu mengutamakan yang lain. Tidak pernah merasa aku berhak. Selalu seperti itu ya. Dan sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya. Lalu mereka sujud. Mendekat juga lah Lea beserta anak-anaknya dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Karena sebelum pasal yang kita baca, memang pasukan itu sudah datang kasih kabar dulu. Adikmu Yakub sudah datang, tolong jangan marah. Ini ada persembahan kiranya, sudi kiranya terima persembahan ini. Ya, sogok ya. Jadi, untuk mendapat apa katanya? Apakah maksudmu seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kasih tuanku. Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Ingat ya, bapaknya bilang tidak ada lagi berkat yang bisa kasih ke dia. Tapi nyatanya dia nggak kekurangan.
Disogok pun dia nggak butuh. Aku ada banyak adikku katanya. Peganglah apa yang ada padamu. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian, ya kan? Jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat Allah, wajah Allah. Dan engkau pun berkenan menyambut aku. Kalau kita ngomong kayak gini hari ini, orang yang kita ngomongin bilang kamu nyindir ya. Ya kan, sudah lama nggak jumpa, manis sekali mulutmu, kau nyindir. Tahu nggak kenapa? Karena kita hari-hari ini hidup kita itu penuh dengan curiga, saudara. Tidak ada lagi kepolosan dalam hidup kita. Kadang-kadang kita di depan senyum, di belakang itu sebenarnya kesel. Nah, kalau kayak gitu kita teruskan hidup kita, saudara, maka benar ya, hidup apa adanya menjadi barang mewah. Saya tidak mau ada di Agape Grace Family. Kehidupan seperti itu. Karena itu kehidupan tidak mewah. Kalau di luar orang mau pasang dua muka, terserah mereka. Tapi kalau di sini, saudara, marilah kita jangan pasang dua muka. Kenapa? Biarlah kita hidup dalam kemewahan itu. Kan saya udah bilang, hidup apa adanya, luar dan dalam itu sama, itu barang mewah sekarang. Maka saudara adalah orang yang hidup dengan kemewahan. Karena saudara tidak ada pasang dua wajah. Amin. Senyumlah Pak Arnold. Serius kali ya? Saya sampai takut. Kemudian sampai di mana? Terimalah ya kan. Lalu dibujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Kata Esau, baiklah kita berangkat berjalan terus, aku akan menyertai engkau. Tetapi aku berkata kepadanya, Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat dan bahwa beserta aku ada kambing, domba, dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru, 1 hari saja maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Ya, berarti mungkin waktu perjalanan aja, ternaknya aja melahirkan. Ya kan? Jadi sebenarnya berkat kita itu ya, kita aja pun sampai harus ini ya, sambil jalan itu berkat berlipat ganda. Ternak aja melahirkan, saudara. Jadi saudara ingat, yang saya mau bilang begini, saudara. Untuk kisah Yakub ini, kita coba masuk ke pasal 36. Pasal 36 ayat 6 sampai 8. Kejadian 36 ayat 6 sampai 8. Esau membawa istri-istrinya. Anak-anaknya laki-laki. Udah? Kejadian 36 ayat 6 sampai 8. Jadi Esau dan Yakub, kita berhenti di ayat ini, saudara. Esau dan Yakub. Esau membawa istri-istrinya, anak-anaknya, lelaki dan perempuan, dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya, dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan. Ya. Lalu pergilah ia ke negeri lain, dan ia meninggalkan Yakub adiknya itu. Tahu kenapa? Alasannya ada di ayat 7. Sebab harta milik mereka terlalu banyak, sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama. Dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka karena banyaknya ternak mereka. Lanjut ayat 8. Maka menetaplah Esau di pegunungan Seir. Esau itulah Edom. Ya, terserahlah Edom nanti ujungnya jadi apa. Cuman saya mau bilang, Esau sampai harus pergi karena harta mereka terlalu banyak, saudara. Tinggal bareng pun sampai terlalu besar. Enggak muat lagi rumah ini. Ya, jadi ini bukan perpecahan ya, saudara. Ini kemakmuran yang sudah berlebih. Ya, saya cuma mau tegaskan begini, waktu Yakub pergi, dia enggak bawa apa-apa di tangan. Apakah Yakub pergi tangan hampa, saudara? Yang kelihatan mata, ya. Yang tidak kelihatan mata adalah dia pergi dengan berkat dari seorang bapa. Ketika dia pulang, saudara, dia tidak tangan hampa. Yang kelihatan mata, saking banyaknya sampai abangnya pun harus pindah. Sekarang pertanyaan saya, mana lebih penting? Yang kelihatan mata atau tidak kelihatan mata? Kalau kita melihat kehidupan Yakub hari ini, berkat dari bapaknya ini, kalau kita baca di Kejadian 27, waktu dia berkati si Yakub, mata bapaknya aja rabun, saudara.
Dia perkatakan, Yakub terima. Dia melarikan diri. Jadi sebenarnya alasannya adalah melarikan diri. Tangan hampa, tidak bawa apa-apa. Tapi waktu pulang saudara, yang tadinya dipikir akan dibunuhnya, ternyata didekapnya, dipeluknya, lehernya, diciumnya. Rindu abangnya. Anti klimaks kan? Kita pikir nanti pertumpahan darah kalau pulang, ternyata enggak. Kenapa? Karena Yakub dibekalin sama hal yang tidak kelihatan, yaitu berkat dari seorang bapa. Amin. Nah, karena kita masih punya 1 jam khotbah, maka saya mau buka Lukas 15. Anak yang hilang. Seru ya. 1 jam lagi ya. Iya. Saudara akan merindukan waktu-waktu seperti ini. Kenapa ketawa-ketawa ya? Oke, Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Ini perumpamaan tentang anak yang hilang. Punya 2 anak juga. Ya, tapi ini perumpamaan. Jadi tidak real. Kalau Yakub dan Esau real dia. Memang terjadi. Tapi ini walaupun perumpamaan tapi perkataan Yesus. Ya, anggap saja memang terjadi demikian. Ya. Bagi kita dua-dua itu tidak real. Yakub dan Esau nggak pernah lihat. Perumpamaan Yesus juga nggak pernah lihat mata. Kita cuma percaya karena Alkitab tercatat. Udah gitu kan. Nah maka kita baca ya. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Katanya yang bungsu kepada ayahnya, Bapa berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Saudara, si bungsu memulai dengan satu perhitungan. Ya, perhitungan. Pak, hitungkan dulu bagianku. Bagianku itu kasih ke aku. Ayahnya bilang apa? Anak kurang ajar. Enggak kan? Di ayat yang sama juga, belum beranjak ayatnya, ya. Ya. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Saudara mungkin bilang, Pastor, kenapa bapaknya tidak marahin anaknya? Kan itu kan mencelakakan anaknya. Betul enggak? Itu kan pertanyaan yang sama. Pastor, kalau Tuhan tahu di Taman Eden ada pohon yang tidak boleh dimakan, Tuhan tahu bakal dimakan. Ngapain dia ciptakan gitu? Itu pertanyaan-pertanyaan klasik, saudara. Ini kan perumpamaan, kita baca aja. Petik, intinya. Nanti kalau hal-hal yang tidak bisa terjawab, nanti kita ke surga, kita tanya Tuhan, kata Pastor Paul. Ya kan? Walaupun saya pasti pribadi punya pegangan sendiri. Saudara pasti masing-masing juga punya pegangan sendiri. Kalau saya anggap Bapak ini memang sebagai perumpamaan untuk kita baca hari ini. Bagi saya, Bapak ini berhasil. Mari kita lihat, ini berkat seorang Bapak. Ya. Dia berikan, ya kan? Kemudian, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh, di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Bukankah itu yang kita harap? Hidup foya-foya. Muda kaya raya, tua Enggak. Muda kaya raya, tua foya-foya, mati masuk surga. Wah, semuanya mau mantap kali ya kan? Itulah yang diharapkan kita semua. Tapi kita lihat ya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Ya, foya-foya lah ya. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku salah seorang upahan Bapa. Saudara tahu nggak ayat ini menunjukkan pada saya apa? Dia tidak insaf. Bohong itu.
Aku telah berdosa terhadap Bapa dan terhadap surga. Bohong. Dia pulang karena lapar. Betul? Apa dia rindu bapaknya? Bullshit. Karena perut. Karena makanan babi aja nggak dikasih, baru terpikir, di rumah bapakku banyak kali orang upahan. Kan gitu. Nanti aku pulanglah ke sana, inilah yang kuucap. Kan dia rancang kata-katanya. Udah pakai skripnya. Drama kali, udah pakai skrip. Nanti ku dramakan ini di depan bapakku. Ya kan? Udah dibuat dramanya, dihafalnya. Aku telah berdosa terhadap Bapa dan surga. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Terimalah aku sebagai salah satu orang upahan. Aku telah berdosa kepada Bapa. Sambil jalan dia hafal-hafal itu pasti. Ya kan? Maka bangkitlah ia, kalau sudah hafal dia bangkit. Dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Tadi Esau yang mencium, sekarang bapak mencium. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Shh. Bapaknya langsung. Aku tidak layak. Dramanya kan gitu. Kan skripnya belum selesai. Aku telah berdosa terhadap Bapa dan terhadap surga. Aku tidak layak. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung, ini another drama. Teman saya bikin postingan, dia bilang, you play drama, you get karma. Jangan bikin drama, nanti dapat karma, katanya gitu kan. Lucu juga kata-katanya ya, you play drama, you get karma, katanya. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Ini lambe turah ini. Adikmu sudah pulang. Ya kan? Bapakmu itu sembeli lembu tambun. Gemuk loh. Ya kan? Maka marahlah anak sulung itu dan tidak mau masuk. Ngambek. Ngambek ya. Merajuk ya. Kemudian lalu ayahnya keluar dan berbicara kepada dia. Saudara lihat, anaknya ini benar-benar cemburu, marah, tapi bapaknya keluar bicara sama dia. Kenapa, Nak? Ya, berkat seorang bapak ya, Saudara ya. Maka marahlah anak sulung ini. Jadi dua-dua kurang ajar sebenarnya. Dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak, tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Anak dua-dua ini, yang mana yang perhitungan? Dua-duanya perhitungan. Yang awal, hitungkan dulu hakku. Aku minta hakku. Dihitung bapaknya, kasih. Kalau bapaknya sudah kasih, kan dianggapnya bapak udah nggak ada, udah mati, bagian warisannya udah kasih. Sebenarnya hak si anak bungsu ini sudah habis. Si sulung sudah terima juga bagiannya. Si bapak sudah nggak ada, udah dibagi. Harusnya begitu ya. Tetapi ia menjawab ayahnya, ya kan, itu tadi ya, ayat 30. Tetapi baru saja datang anak bapak yang telah memboroskan harta kekayaan bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapak menyembeli lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, ini drama kemarin siapa yang perankan? Prismo. Prismo anak yang, kupikir lembu tambunnya dia. Anak yang hilang, ya kan? Ya, habis itu
Lalu kata ayahnya, ya, kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Bapaknya masih ada harta. Dibagi-bagilah, muncul lagi harta. Saudara, yang saya mau sampaikan adalah Bapak kita di surga. Saat dia memberkati Pastor Iskandar, enggak kurang berkatnya untuk kalian juga. Kenapa? Masing-masing Tuhan berkati kita. Kita semua anaknya. Cuman berkat dari seorang Bapak, yaitu Tuhan kita sendiri, itu janganlah menjadi berkat yang mencelakakan kita sendiri. Kenapa? Karena ketidakpahaman kita. Karena apa? Karena keegoisan kita. Karena dendam kita. Membuat kita sangat perhitungan. Tuhan, untuk apa aku lakukan ini semua? Jadi kalau kira-kira dalam pelayanan, ya kan? Ya kayak gitu. Kok cuman aku? Yang lain kemana? Kan gitu kan. Atau kok bukan aku? Perhitungan. Kok harus aku? Ada yang kok bukan aku? Nah ini pelayanan biasanya banyak drama juga. Ya kan? Padahal kalau dinikmati saja sebenarnya enggak ada masalah. Sebenarnya enggak ada masalah. Coba kita lihat kata ayahnya kepadanya. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Bapak ini tidak gagal. Bapak ini dan juga Ishak, bagi saya bapak yang tidak gagal. Walaupun anak-anaknya penuh drama, saudara. Sama seperti kita, hidup kita juga penuh drama. Kadang-kadang kita ini terlalu banyak drama, saudara. Ya, sehingga kita sebenarnya nggak tahu sebenarnya yang kita minta itu ujungnya mencelakakan kita atau justru membangun hidup kita. Tetapi yang membuat kita layak disebut anak bukan karena kita baik, ya kan? Bukan karena kita baik. Kalau saja perumpamaan anak yang hilang ini bapaknya saya anggap berhasil karena dua-duanya dia dapat balik. Mengenai anaknya banyak drama di tengah, saya yakin di ujungnya karena nggak diterusin ya. Ini kan ayatnya sampai ayat 32. Kalau ada ayat 33 mungkin mereka bersukaria bersama-sama. Kalau di dramanya AGF, oh iya Pak. Jadi semua punya bapak, punyamu juga. Kapanpun mau pesta, boleh. Iya Pak. Nggak ada di Alkitab. Iya Pak, akhirnya semua bersukaria. Berhasil. Tapi bukan dengan memaksa anaknya. Saya tidak pernah melihat di Alkitab tercatat Tuhan memaksa orang. Tapi saat dia memberkati, ya kan, orang yang terima berkat itu tergantung dia hidupnya seperti apa. Kalau di dalam kisah anak yang hilang, saudara, bapak ini tidak pernah ada di pihak anak. Tadi kan ada lagu, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Roma 8 ayat 31 ya, coba kita lihat. Ini ayat penutup, saudara. Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Gini, saudara. Sebenarnya Allah tidak di pihak kita. Ayo. Kalau di kisah anak yang hilang, bapak itu nggak di pihak anaknya. Oke, perhatikan ke sini. Roma 8 ayat 31. Sebab apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Allah di pihak kan, bahasa Inggris. Ya. NKJV, New King James. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? If God is for us. Dia tidak bilang, if God is on our side. Enggak. Tapi, kalau Allah ada bagi kita, siapa yang bisa melawan kita? Allah ada bagi kita. Si bapak di kisah anak yang hilang, bapak ada bagi anaknya, betul? Dia ada, is for the kids. Tapi bukan di pihak, di sisi si anak, dengan konteks membenarkan perbuatannya, enggak.
Tuhan tidak di pihak kita ketika kita melakukan banyak kesalahan dengan kedagingan kita. Dia membela kita, enggak. Tapi dia kayak Bapak tadi itu. Dia ada bagi kita. Pertanyaannya bukan dia di pihak kita. Pertanyaannya kita di pihak dia enggak. Itu yang kita mau tanya. Bukan penting Tuhan di pihak kita, tetapi kita ada di pihak dia enggak. Kita asik-asik fokus ke diri kita. Tuhan ada di pihakku enggak? Tuhan ada di pihakku enggak? Pertanyaannya bukan itu. Kita ada di pihak Tuhan enggak? Dia Bapa kita. Amin. Kita ada di pihak dia enggak? Itu pertanyaan yang paling penting. Tapi bagi saya, ketika Bapa memberikan berkatnya bagi anak-anaknya, dia ada bagi anak-anaknya. Amin. Tapi dia tidak di sisi anaknya ketika anaknya itu berjalan dengan kemauannya sendiri. Berjalan untuk memenuhi nafsu kedagingannya. Enggak. Dia enggak di pihak kita untuk itu, tapi dia tetap ada bagi kita untuk kita kembali ke pihak dia. Amin. Kita di pihak Tuhan itu tempat paling aman, saudara. Kalau dia ada bagi kita, siapa yang lawan kita? Enggak bisa memang. Betul, karena dia ada bagi kita. Tapi dia bukan di pihak kita, ayo teruskan dosamu. Enggak. Ayo foya-foya, habiskan hartamu. Nanti kalau udah enggak bisa, kamu tinggal balik. Tipuan iblis, saudara. Tinggal balik aja, tipuan iblis. Saudara akan menderita kerugian sangat hebat. Itu sebabnya banyak sekali orang percaya berulang-ulang dalam hidupnya. Tidak ada kemajuan. Kenapa? Karena dia pikir dalam pikirannya, Allah ada di pihakku, aku salah pun nanti aku balik, Tuhan tetap terima aku. Itu sudah habisin waktu kita, saudara. Dengan pikiran kayak gitu saja, waktu kita sudah terbuang sia-sia. Tapi ketika kita tahu, Allah ada bagi kita, dan kita ada di pihak Bapa kita, maka berkat-berkatnya itu menjadi potensi. Menjadi sesuatu yang walaupun kita berangkat dengan tangan hampa, engkau akan pulang dengan berkat yang luar biasa. Walaupun saudara modalnya adalah hal yang tidak kelihatan, tetapi efeknya pasti akan mencapai segala sesuatu yang kelihatan mata juga ujungnya. Dan orang saat melihat itu terjadi dalam hidupmu, orang akan melihat Tuhan yang ada di dalam dirimu dan engkau ada di dalam Tuhan. Maka beda antara orang percaya dan orang dunia adalah Tuhan hidup di dalam diri kita, bukan di luar kita. Kita menyembah Tuhan, bukanlah Tuhan yang jauh di surga. Kenapa? Karena surga terbuka bagi kita. Kenapa bisa begitu? Karena Yesus, karena darah Kristus. Karena kita punya identitasnya Yesus. Karena kita ada di dalam Kristus. Maka kita bisa panggil Bapa, kapanpun itu. Kapanpun itu. Dan berkat Bapa selalu ada bagi saudara dan saya. Amin. Mari kita bangkit berdiri.